Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 753. Budak Iblis Terbaik. Seluruh langit mendadak sunyi. Semua orang terpaku, terkejut melihat pemandangan di depan mata mereka. Terlalu banyak perubahan yang terjadi, sampai semuanya terasa membingungkan. Untungnya, Suyu dan yang lainnya sudah kelelahan. Mereka tidak punya pilihan selain menunggu dengan tenang. Dijia perlahan menahan amarahnya. Tatapannya menjadi dingin saat dia berkata, "Menurutmu, hanya dengan sampah sepertimu, kau bisa menangkapku?" "Aku juga tidak sepenuhnya yakin," jawab Heng Yuan dengan nada bangga. "Tapi jika aku melewatkan kesempatan ini, mungkin tidak akan ada kesempatan lain. Di antara engkau dan yang berada di langit, aku memilihmu." Dijia mendengus marah. "Kau tidak akan mati jika tidak mencari mati. Itu kebenaran yang tidak pernah berubah. Kalau begitu, sebelum aku pergi, sepertinya aku akan mendapatkan satu budak iblis lagi. Dengan begitu, kau tidak akan pernah punya kesempatan mengkhianatiku." Niat membunuh yang dingin menyebar dari tubuhnya. Dia membentuk segel dengan tangannya. Kui iblis terkumpul di telapak tangannya, lalu tiba-tiba meledak ke segala arah dan mengguncang rantai yang melilitnya. Suara rantai menggema di langit. Rantai-rantai itu bergetar keras, memantulkan suara tajam sambil terus mengunci Dijia dan melintang di udara. Mata Dijia sedikit menyempit. Ini bisa mengunci esensi kekuatan iblis? Heng Yuan menghela napas lega. Sorot kegembiraan muncul di matanya. Seperti yang kuduga, ini berhasil. Raja Iblis. Rantai ini telah melalui penelitian dan penyempurnaan dari banyak ahli, dikombinasikan dengan berbagai harta langka, serta usaha tanpa henti dari generasi ke generasi. Baru di tangan Grandmasterku benda ini benar-benar selesai. Dari segi kekuatan, mungkin tidak lebih hebat dari senjata tingkat tinggi biasa. Tapi kekuatannya yang paling menakutkan adalah rantai ini bisa menyegel ki iblis. Nada suaranya dipenuhi emosi. "Sayang sekali Grandmasterku tidak seberuntung diriku. Dia sudah menjadi abu sebelum engkau muncul kembali. Jadi akulah satu-satunya pewaris sejati. Akulah Chu Shengfeng, orang yang ditakdirkan mendapatkan tubuh iblis sejati dan menjadi penguasa iblis generasi baru." Hati Yung Xiao sedikit bergetar. Nama itu terdengar familiar, tapi dia tidak ingat di mana pernah mendengarnya. Saat ini, dia dan kedua muridnya sudah mulai menstabilkan napas, memulihkan ki mereka secepat mungkin untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Melihat rantai kunci iblis benar-benar bekerja, keberanian Heng Yuan semakin besar. Dia melompat ringan, mendarat di atas rantai yang bergoyang. Dia mulai merapal mantra, sementara rantai-rantai di langit terus berubah formasi, melilit semakin erat ke arah Dijia. Dijia membiarkan rantai itu membungkus tubuhnya. Wajahnya penuh amarah, tetapi sama sekali tidak terlihat panik. Hal itu membuat Heng Yuan sedikit ragu. Dia mencibir dan berkata, "Raja Iblis, apa yang engkau pikirkan sebelum mati?" Dijia meliriknya dingin. "Tidak perlu mencoba memancingku. Jika bukan karena kebetulan hari ini, mungkin aku benar-benar akan jatuh ke tanganmu." Dia mengangkat tangan kanan dan perlahan mengedarkan kekuatannya. Mata Heng Yuan mengecil tajam. "Apa ini?" Di telapak tangan Dijia, warna merah dan putih berputar seperti galaksi. Itu adalah darah dan energi vital yang dia serap sebelumnya. "Aku bisa melakukan demonisasi dan menyerap kekuatan luar. Meskipun aku tidak bisa mengubahnya menjadi ki iblis sejati, aku masih bisa membalikkan tenaga iblisku." Tatapannya menjadi tajam. "Budak iblis, siaplah mati." Dalam sekejap, dua kekuatan kuat meledak dari tubuh Dijia, mengguncang formasi rantai. Heng Yuan hampir kehilangan keseimbangan di atas rantainya. Sifat tak terbatas, pembalikan teknik iblis. Dijia berteriak. Dua kekuatan itu berubah menjadi pusaran yang berputar dengan dirinya sebagai pusat, menyapu seluruh rantai tanpa henti. Rantai itu mengeluarkan suara berat, dan formasi pengunci iblis mulai retak. Wajah Heng Yuan berubah drastis. Ini bukan lagi kebetulan biasa.
Kui iblis dalam tubuh Dijia benar-benar terbalik dan berubah menjadi darah serta energi Yuan yang sebelumnya dia serap. Kekuatan itu mengguncang kunci esensi iblis hingga hampir tidak bisa bertahan lagi. Meskipun kalian berdua sama-sama berbahaya, bagiku kalian jauh lebih berbahaya daripada dia. Jika kunci iblis itu tidak bisa menahanmu, bagaimana dengan ini? Suara Yung Xiao tiba-tiba terdengar di langit. Dalam sekejap, tablet alam dewa berubah menjadi gunung raksasa. Gravitasi tak terbatas muncul, menekan seluruh ruang hingga berubah bentuk sambil jatuh menghantam tempat Dijia berada. Dijia sangat marah. Li Yung Xiao, jangan lupa kalau aku baru saja menyelamatkanmu. Apakah ini caramu membalas kebaikan dengan tidak tahu terima kasih? Yung Xiao terus membentuk mantra untuk mengendalikan tablet alam dewa. Dia mendengus dingin dan berkata, "Menurutmu tanpa dirimu, keturunan dewa darah itu bisa melukaiku? Aku hanya ingin bergerak setelah segalanya lebih jelas, tapi aku tidak menyangka situasinya justru semakin rumit. Setelah kupikirkan baik-baik, aku menyadari bahwa kamu adalah ancaman yang lebih besar dibandingkan Heng Yuan. Selama aku membunuhmu, orang yang ada di langit itu tidak akan bisa memulihkan tubuh Martial Sovereign sepenuhnya dan cepat, atau lambat akan mati. Kekanak-kanakan sekali." Dijia berteriak marah. Jika Tuan Iblis bisa dibunuh semudah itu, bagaimana mungkin dia bisa menahanmu selama ini? Dengan raungan keras, tubuhnya tiba-tiba membesar dan berubah menjadi iblis raksasa. Dia mengayunkan tinju ke arah tablet alam dewa, membuat bumi dan langit ikut bergetar. Begitu Yung Xiao bergerak, Mu Xiao Chuan dan Haolian Xiao Huang juga langsung bertindak. Tinju dan pedang mereka menghantam ke arah Dijia. Dasar menyebalkan. Dijia mengertakkan gigi penuh amarah, tapi dia tidak punya pilihan. Meskipun tablet alam dewa sangat kuat, pukulannya tetap berhasil mengguncangnya. Namun, tekanan dari pedang Mo Xiao Xuan membuatnya benar-benar terdesak. Dia segera menarik kembali wujud iblisnya. Dalam sekejap, tubuhnya bergerak dan menghindari serangan pedang itu, lalu melakukan serangan balasan. Guncangan dari benturan dengan tablet alam dewa terlalu besar. Semua orang di lautan formasi jiwa yang berada di kejauhan terlempar dan segera terbang mendekat. Banyak dari mereka yang sebelumnya telah dirasuki setan oleh Dijia. Begitu melihat tuan mereka, pikiran mereka lenyap dan mereka langsung menerjang sambil mengaum liar. Apa? Yung Xiao terkejut. Yu Shengfeng, hentikan para iblis itu. Yang lain, bantu aku membunuh Raja Iblis. Tubuh Heng Yuan bergetar. Dia menatap Yung Xiao dengan tatapan tajam dan suara dingin. Kau kenal aku? Aku baru ingat sekarang. Yung Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Namamu terlalu terkenal, bergema seperti guntur. Heng Yuan mendengus dingin dan memanggil kembali kunci esensi iblis. Harta karun yang menjadi musuh semua kekuatan iblis. Itu benar-benar tak ternilai. Dia juga paham kalau Yung Xiao ingin dia menghentikan para iblis, karena hanya kunci itu yang bisa menahan mereka. Yi Chengying, cepat bunuh Tuan Iblis. Serahkan para iblis ini padaku. Rantai milik Heng Yuan bersilangan di udara, membentuk jaring laba-laba raksasa yang menjatuhkan diri ke arah para iblis yang meraung dan mengamuk. Orang-orang itu dulunya adalah sahabat. Tanpa pengaruh Dijia, pikiran mereka sebenarnya masih normal. Namun setelah dipengaruhi olehnya, mereka benar-benar berubah menjadi iblis dan kehilangan semua akal. Jaring kunci esensi iblis itu menyapu udara. Dengan satu segel tangan, Heng Yuan langsung menutup semuanya. Jaring itu menyusut cepat dan menjebak para iblis di udara. Mereka mengamuk hebat sambil mengaum keras. Orang-orang lain yang belum dirasuki setan masih merasakan ketakutan di hati mereka, tetapi tetap maju dan bergegas membantu Yung Xiao menyerang Dijia. Wajah Dijia berubah drastis. Dia benar-benar terdesak. Tubuhnya berkali-kali ditembus berbagai serangan dan kekuatannya mulai melemah. Keparat, menyebalkan sekali. Para iblis yang terjebak di dalam jaring mengeluarkan ki iblis mereka, tetapi semuanya sia-sia. Hanya satu orang yang berbeda. Dengan suara gemuruh yang mengerikan, bukan hanya berubah menjadi iblis, tetapi seluruh tubuhnya juga mulai terbakar. Dia menghancurkan jaring pengekang itu dengan dia sebagai pusatnya. Langit dipenuhi percikan api yang menyala-nyala. Dentang. Dentang.
Orang itu melepaskan diri dari kunci iblis, berubah menjadi bola api raksasa, lalu jatuh dari langit dan melesat langsung ke arah Yung Xiao dan yang lainnya. Apapun yang disentuhnya langsung terbakar menjadi abu. Huo Yin, Yung Xiao terkejut. Itu Huo Yin, wanita yang membakar dirinya itu adalah Huo Yin. Dia adalah martial sovereign bintang 4 yang kini berubah menjadi iblis dan membakar tubuhnya sendiri. Kekuatan yang dia lepaskan benar-benar tidak tertahan. Heng Yuan berniat bergerak, tetapi tubuhnya tiba-tiba mulai runtuh karena tekanan kekuatan yang luar biasa itu. Apa tubuh sampah ini? Sejak dia mengambil alih tubuh Heng Yuan, dia terus menahannya. Mungkin karena seni kerasukan yang digunakan adalah teknik yang melawan siklus reinkarnasi dan tidak diterima langit dan bumi. Setiap kali dia menggunakannya, dia harus membayar harga yang besar. Karena itu dia selalu menahannya. Namun kali ini, tubuh seorang martial sovereign benar-benar mulai runtuh di bawah kekuatan api yang mengguncang dunia. Brengsek. Heng Yuan sebenarnya tidak mau menyerah, tetapi dia benar-benar tidak punya pilihan. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan langsung melarikan diri dari lautan api. Bukan hanya dia, Yi Chengqing dan yang lainnya juga terkejut dan ikut mundur. Tidak ada yang berani memblokir serangan itu. Tatapan Yung Xiao dipenuhi perasaan rumit. Dia menarik napas panjang dan berkata pelan, "Hah, sudah takdir para dewa. Kita mundur." Mo Xiaochuan dan Haolian Xiaohuang yang sebelumnya sudah siap bertarung sampai mati, langsung mengerutkan kening. Namun setelah mendengar suara Yung Xiao, mereka hanya bisa terbang menjauh. Kekuatan mengerikan Huo Yin perlahan melemah. Tubuhnya turun dan mendarat tepat di depan Dijia. Dia berlutut dengan satu kaki dan berkata lembut, "Tuan." Dijia saat ini sangat lemah. Wajahnya tampak redup di bawah cahaya api. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia pikirkan. Api itu bukan hanya membakar tubuh Huo Yin, tetapi juga jiwanya. Dengan suara cemas dia berkata, "Tuan, cepat pergi. Terowongan itu akan segera menghilang." Dijia berdiri diam tanpa bergerak. Dengan suara tenang dia bertanya, "Kenapa kamu sampai membakar jiwamu juga?" Huo Yin sempat tertegun. Dia tidak menyangka akan ditanya seperti itu. Lalu dia tersenyum dan menjawab, "Sejak aku menjadi iblis, bukankah itu berarti jiwaku juga milik Tuan?" Bayangan Dijia tampak sangat panjang di bawah cahaya api, membentang menuju lautan awan gelap tanpa akhir. Dia perlahan berbalik, mengabaikan kobaran api yang membakar Huo Yin, lalu melangkah menuju lingkaran cahaya. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat dia berjalan pergi hingga tubuhnya perlahan menghilang. Banyak yang ingin menghentikannya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani maju ketika seorang martial sovereign bintang 4 membakar jiwanya demi melindunginya. Saat sosok Dijia benar-benar menghilang dalam lingkaran cahaya, suara samar terdengar, "Kamulah budak iblis terbaik yang pernah kumiliki selama bertahun-tahun ini." Lingkaran cahaya itu perlahan lenyap bersama kepergian Dijia. Dunia kembali tenggelam dalam kegelapan. Hanya manusia terbakar yang masih menyala perlahan, menjadi satu-satunya sumber cahaya yang tersisa. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.